Jadi kalau nggak pernah masuk, nggak pernah ini ya takut. Pendidikan kita seperti itu. Tapi apakah kita tetap aja, tapi kita harus perbaiki dengan pola-pola yang lain, ya, sehingga kita berbeda. Oke, lanjut. Guru marketingku, terus saja, terus lanjutkan. Guru yang berani memasarkan sekolah dengan cinta dan kasih sayang. Contohnya sederhana. Kalau ada tetangga, ini dites saja nih, ada majelis dan cabang, nanti coba suruh saudara kita tanya kepada ustadzanya, apa syarat-syarat pendaftaran di sekolah. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti dia bukan marketing sekolah. Ya, celaka ini orang di dalam, tapi dia tidak paham tentang marketingnya sekolah. Jangan berharap jika kesuksesan PPDB atau SPB itu hanya ditumpukan kepada tim atau panitia PPDB. Bubar Bapak Ibu sekolah Bapak Ibu. Bubar, nggak mungkin. Kepala sekolahnya harus sibuk berjualan di luar, panitia PPDB-nya siap menjaga tokonya, Bapak Ibu gurunya menjadi marketingnya. Sebagai kepala sekolah jangan duduk di dalam. Ini hari-hari kritis, harus keluar jauh-jauh untuk menjajakan sekolahnya. Keluar, datangi itu. Kalau yang SD datangi guru-guru TK. Apa? Tasnya itu penuh dengan brosur, penuh dengan informasi PPDB di mana-mana. Setiap hari update status, bukan mengeluh, tetapi bercerita tentang kelebihan sekolah. Bapak Ibu guru ingat, dengan bagian dari marketing sekolah, statusnya harus bercerita tentang sekolah dan kelebihan sekolah. Jangan ketika bermasalah statusnya malah orang tua bingung, ini guru mama dia kok begini ya? Jangan. Ya, habis ini profilnya diganti lah. Pertemuan hari ini difoto, wah ini kita ada, nggak apa-apa itu. Kok profil dirinya yang nampan, udah cukup lah, itu sekian tahun. Ini kan kurang 3 bulan ini, 3 bulan waktu singkat ini. Bulan Maret nanti puasa, lain April, Mei, Juni. Nanti kalau kenyataannya hanya dapat 1 robel, semuanya menjadi kambing yang warnanya hitam. Ini gara-gara itu, ya kan? Mari kita jadi marketing sekolah, semua Bapak Ibu guru, dan ini harus mau menawarkan. Ini tugas kepala sekolah, setelah ini harus dikumpulkan, di briefing agar tahu persyaratan dan sebagainya itu. Oke, lanjut. Era percepatan teknologi ini, hati-hati. Saya nggak tanya, jangan-jangan saat ini ada yang mengalami bahwa siswanya mutasi keluar. Hati-hati Bapak Ibu, orang tua kita hampir setiap hari dia mencari informasi sekolah yang tepat untuk anaknya. Setiap saat dia melihat di profil sekolah, visi misi sekolah, oh ini bagus, tak pindahkan anaknya. Oh pindah di sini kan nggak ada masalah, oh masuknya dia nggak bayar, ini nggak bayar, dia kan itu aja. Sehingga tadi saya cek ada beberapa sekolah yang asalnya muridnya 22, ketika kelas 6 tinggal 11. Mutasi keluar. Berarti dia tidak mampu merawat anak. Ini jadi kalau dulu gak ada Bapak Ibu itu, sekarang ini bisa habis murid kita ini. Artinya apa? Sekolah yang besar bisa sewaktu-waktu kecil, sekolah kecil bisa sewaktu-waktu besar. Nih ya, oke lanjut. Nih ada perubahan cara memasarkan Bapak Ibu. Dari vertikal ke horizontal, artinya apa? Bapak Ibu tidak lagi menemui kepala sekolah, menemui dinas, minta rekomendasi, minta apa dan itu nggak usah. Itu vertikal, itu sudah lewat. Sekarang sudah bergeser ke horizontal. Wali muridnya harus masuk ke psikologi orang tua. Berarti apa yang harus dilakukan? Parenting kan, mengujar yang SD atau MI, mengundang wali murid TK
untuk diberikan parete sekaligus menyampaikan visi misi. Yang MTS kemudian wali murid SD bekerja sama dengan SD, disuruh itu pembiayaan materinya dari kita, tapi nanti pematerian diberitahu titip pesan Pak untuk sekolah kami akan disebut. Yang MA juga begitu, ya. Nih harusnya dari inklusif jadi inklusif. Dulu kita hanya berharap yang masuk itu kalau kakaknya sekolah di sini, adiknya. Sekarang udah tidak boleh, udah sangat terbuka untuk siapa saja. Bahkan bukan hanya di tingkat cabang ini, kita gerakkan ke cabang lain, kita gerakkan ke PDM lain. Artinya bukan hanya tingkat desa saja, sekarang udah harus bergeser. Sekolah saya bisa besar, yang sekolah walaupun baru 8 tahun yang sekolah dari Papua, dari Palangkaraya, dari Tangerang. Justru kalau menurut saya semakin banyak yang menentang lanjutkan, berarti itu hasilnya pasti lebih bagus. Ya, jadi ini. Yang kedua, saya tidak berwenang melakukan perubahan ini, susah. Gak usah, itu bukan kewajiban saya. Saya ini kan guru, itu kan tugasnya panitia PPDB. Buat apa saya? Dulu itulah ada orang daftar. Kebetulan panitianya ngajar, kamu gak usah, biarkan tunggu aja Pak, tunggu Pak ya, nanti panitianya masih ngajar, bayarkan. Ya, jadi dia nggak mau, itu bukan kewenangan saya. Ya, tidak bisa Bapak Ibu. Pilihan kita bagian dari solusi untuk menjadikan bagian permasalahan. Jika Bapak Ibu memilih tidak menangani pendaftar itu, risikonya sekolah kita akan berkurang jamnya, berkurang siswanya. Jika berkurang siswanya, pasti nanti juga berkurang juga penghasilan. Oke, lanjut. Nah, mengapa guru dan warga sekolah jadi pemasar nih? Harus, karena kita bekerja di AUN sekolah, maka kita merupakan pemasar terus ya. Dan dari setiap individu warga sekolah memiliki customer ini penting. Saya akan cerita internal dan internal. Jadi Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang siswanya terus menurun, kurang diminati atau stagnan, tidak berkembang menjadi lebih besar, biasanya customer internalnya jelek. Indikator customer internal itu ada guru-guru yang masih sering membicarakan kepala sekolah. Hindari. Jika tidak sependapat dengan pemikiran kepala sekolah, temui. Maka dari itu kepala sekolah, jika ketemu Bapak Ibu guru yang bergerombol dan tegur sapa yang bagus, sampaikan, Bapak Ibu mohon maaf jika tidak ada sependapat dengan pemikiran saya, ayo sampaikan ke saya. Ya, jangan membicarakan sekolah di luar dari komitmen yang kita miliki. Bahaya sekali. Jika ada guru-guru yang masih melakukan itu, nggak mungkin bertambah jumlah siswanya. Apalagi ditambah gurunya sama kepala sekolah rasanya majelis tiga semua. Celaka sekali. Ini kelasnya kelas berat. Artinya di internal udah bagus. Tidak boleh Bapak. Itu hindari semua. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak kita di majelis tiga wilayah. Harus ada sinergitas. Kepala sekolah sebagai pelaksana, majelis tiga sebagai penyelenggara, perserikatan sebagai pemilik, harus sama. Jika ini terjadi, saya yakin jumlah siswa kita pasti bertambah. Ini tugas majelis datang berapa bulan lagi nanti melihat. Kalau masih ada keluhan, kepala sekolah mengeluhkan majelis tugasnya, perlu dipertanyakan. Tidak boleh Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita awali. Ya, kita awali dengan baik. Eksternal itu apa? Calon siswa, wali murid. Jika kita mampu melayani internal, maka kita pasti mampu melayani eksternal. Jika di internal kita tidak bagus, tidak mungkin kita bisa melayani eksternal dengan contoh, kepala sekolah tidak mampu melayani wali kelasnya. Yang terjadi apa? Bayangkan waktu pengambilan rapot itu yang datang wali murid lebih awal, wali kelasnya tidak datang. Bayangkan.
Ketika ada wali murid komplain, komplain tentang kepala sekolah, tentang gurunya, apa jawaban wali kelas? Repot itu bu, kepala sekolahnya itu sudah diingatkan berkali-kali ya begitu terus. Apalagi ini ada guru yang nggak pernah masuk ini. Iya, itu ya memang begitu, bayangkan. Kita bicara sebelum pembagian rapot kepala sekolah harus mengumpulkan semua wali kelas, diberikan sebuah materi. Jika nanti ada pertanyaan yang mengarah ke sini, sudah nanti kita sampaikan, kita akan melakukan evaluasi. Tapi karena kepala sekolahnya tidak mampu melayani wali kelasnya, yang terjadi itu kacau ini. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya. Dari utama itu biasanya yang kedua. Kalau Bapak Ibu ini kita minimalkan sama baru. Oke. Terus posisi guru dalam ini sudah ini tadi. Guru sebagai memposisikan sudah lanjut. Siapa itu customer internal? Tadi sudah saya sebut. Ya, sudah saya sebut. Pelanggan internal, support staff dan sebagainya, manajemen, satpam. Ini satpam nggak tahu di sini kalau ada, itu harus dilayani dengan baik. Kalau kepala sekolah nggak bisa merawat satpam, nanti kalau ada tamu menjadi kepala sekolah, walaupun bapak itu ada, dikatakan nggak ada kepala satpam. Apalagi kalau satpamnya sudah sakit hati dengan panitia PPDB karena tidak diberi bagian kulit, ya. Tidak mampu melayani dengan baik. Ketika tanya, Pak, panitia PPDB ini gimana tempatnya? Belum datang semua Bu. Karena kita tidak mampu melayani internal dengan baik. Malah yang celaka, ada panitia semuanya sudah lengkap menunggu di sana karena satpam dan OB-nya itu tidak dirawat dengan baik. Orang mau daftar cari parkir, tidak ada, dibiarkan saja. Tidak diperkenankan apa itu? Ya, disilakan dengan baik. Bapak, lihat deh, diambil motornya, dia diamankan, lalu diantarkan sampai di tempat. Itu kalau mereka dilayani dengan baik. Kalau mereka dilayani dengan kepala sekolah dan gurunya dengan baik, dia akan mampu melayani eksternal dengan. Tapi jika tidak dilayani dengan baik, maka mereka juga tidak mampu melayani dengan. Ini tidak benar. Oke, terus apa yang harus dipasarkan? Ini ada 3. Setelah ini berakhir Pak Sujar ya. Customer management. Tadi, customer itu hubungannya adalah dengan pelayanan prima. Yang berikutnya adalah product management. Saya mau tanya, dari 3 sekolah ini ada nggak produk yang ditawarkan? Apakah mungkin para guru-guru itu mau menawarkan kepada masyarakat tidak ada produk? Bapak Ibu, ketika kita menawarkan sesuatu itu apa yang kita tawarkan? Artinya sesuatu yang beda dengan orang lain, sesuatu yang membanggakan bagi dirinya, ya kan? Sesuatu yang lebih. Tapi kalau kita tidak punya itu, bingung itu nanti Bapak Ibu. Apa Pak yang ditawarkan? Apa ditawarkan? Ini mana gedungnya? Bu, sekolah di tempat saya saja gedungnya bagus. Bu, sekolah di tempat saya saja gurunya bahagia. Tidak apa-apa itu bagus, iya kan? Tapi kalau nanti kenyataannya tidak bahagia gimana? Ternyata gurunya 40% suka marah. Ya, jadi harus, kalau nggak ada setelah malam hari ini, saya berharap minimum ada 1 produk. Satu misal, Pak, tafid sajalah. Ya toh, yang olahraga mungkin ada yang lebih tata suci, Pak, tata suci lah. Mungkin ada yang sains, ada ini Pak, anak kami ini pinter Pak, juara olimpiade, oke lah, olimpiade. Ada sesuatu yang lebih. Seni, mungkin ada yang tari tradisionalnya bagus, oke, dibuat kelompok, fotonya diperbanyak dan sebagainya. Ya, saya sudah melihat foto-foto di situ, mudah-mudahan itu bagian dari inovasi. Jangan lagi menempelkan banyak foto
foto guru dan kepala sekolah di sini. Tempelkan paling banyak itu adalah foto kegiatan anak-anak kita. Ya, nanti kalau buat brosur, kalender, apa dan sebagainya, gurunya geger, itu sama ada kepala sekolah berdiri di tengah. Itu apa Bapak Ibu? Ya, bukan. Itu semua adalah alat informasi. Jadi yang perlu disampaikan adalah kegiatan anak, bukan gurunya, bukan kepala sekolahnya. Ya, ini penting. Oke, yang terakhir ada ini ada produk, ada brand, diberi merek. Tadi saya katakan tadi, saya membantu untuk memberi merek di beberapa tempat. Di sini nanti silakan ini disebut sekolah apa. Mungkin sepakat sekolah dari sini apa sekolah anak soleh, gitu ya kan? Biar anaknya kelihatan bagus. Kalau sekolah anak soleh, berarti nanti seragamnya ada yang pakai pensi, pakai ini, gitu ya, macam-macam. Diberi identitas branding biar kita punya tanggung jawab. Kalau nggak ada kan sama dengan sekolah-sekolah ini. Jangan-jangan nanti ini negeri mencontoh kita, dia membuat sekolah akhlak duluan. Tidak untuk kemungkinan itu. Nah, minimal Bapak Ibu saya ingatkan, besok sudah mendekati Ramadan. Tolong dibuat program yang unik dan menarik. Apa unik dan menarik? Program yang benar-benar beda dan benar-benar tidak pernah diprediksi oleh orang lain. Terserah. Mungkin kalau di sini ada buka puasa sunnah bersama, nggak mungkin karena ini sudah waktunya puasa. Kira-kira acara apa? Agenda apa? Minimum jika kita punya anak yang bacaannya bagus, juz 30 bisa dititipkan pada seorang dai yang sebagainya untuk disuruh menjadi imam dan sebagainya di sisi lain, atau kulturnya anak kita yang disuruh tampil dan sebagainya, kita cari yang orang lain tidak pernah menganggap nggak mungkin itu terjadi. Dan kita persiapkan yang kelas 6 kan masih layak itu, yang kelas akhir. Ya, disuguhkanlah kultur pada acara-acara tertentu. Saya tadi melihat pinginnya sih saya itu datang, MC-nya itu anak-anak. Yang membaca Al-Quran juga anak-anak, semuanya anak-anak. Bukan nanti Bapak Ibu yang tampil. Oleh karena itu saya sebutkan, kalau belum mempunyai jas alma mater, silakan buat, nggak usah banyak, bisa 5 dengan ukuran yang berbeda. Setiap ada acara tertentu, anak-anak disuruh memakai alma maternya, mereka dijadikan petugas semuanya. Mulai terima tamu, mulai semuanya dia apa? Ya kan, itu kan tidak mahal sebetulnya, tetapi ada sesuatu yang. Nah, besok itu waktu Ramadan itu masih yang rapi. Ya, Darul Arqam jangan hanya seolah-olah, jangan hanya sekedar euforia. Yang penting ada, jangan bagus. Dikemas benar-benar yang benar. Oke, terakhir, nih, paling akhir, faktor keunggulan sekolah ternyata 40% ditentukan oleh SDM yang inovatif. Bapak Ibu, terutama pimpinan cabang, hati-hati dalam melakukan rekrutmen SDM. Kita sudah kecolongan kemarin, sudah diambil P3K. Ada sekolah Muhammadiyah yang asalnya diminati masyarakat karena 40% guru yang inovatif diambil P3K, langsung turun perolehan itu. Kalau gedungnya yang diambil itu gak masalah, ya, gedung gak ngefek sebetulnya. Tapi jika SDM yang diambil, itu ya, oleh karena itu, mari bagi sekolah-sekolah yang terkena permasalahan P3K, saya ingin ingatkan bahwa senioritas itu tidak ditentukan oleh lama mengabdi dan usia, tapi lebih ditentukan oleh sejauh mana guru itu berkarya. Guru yang muda-muda ini
silakan berkarya sebanyak mungkin. Yang menulis sudah menulis artikel, ya, yang berbakat membuat TikTok, ya silakan buat TikTok yang banyak lah, produk-produk yang banyak. Nanti Bapak Ibu akan langsung grade-nya naik menjadi senior. Ya, karena apa? Yang senior kan sudah hilang untuk mengejar ini karya. Jangan sampai Pak, yang hilang kan sudah mengabdi 20 tahun, saya apa mungkin bisa seperti mereka? Ya nggak mungkin lah. Oh, Bapak Ibu masa tahun ini mau dipercepat? Nggak mungkin. Ya, tetapi saya ingatkan sekali lagi, senioritas bukan ditentukan oleh usia dan zaman nanti, tapi senioritas lebih ditentukan oleh sejauh mana mereka berkarya. Oke, Bapak Ibu, saya rasa itu. Dan yang paling akhir ada networking, ini nilainya 25%. Saya ingatkan bahwa akreditasi itu tidak harus menunjukkan bukti kepemilikan. Berulang-ulang Majelis Hidayatul Wilayah, hati-hati akreditasi. Akreditasi itu adalah cukup mengisi rapor sekolah. Rapor sekolah diisi dengan baik, akreditasinya bisa bertahan. Tidak butuh mereka melihat dari dekat. Contoh, kita nggak punya lapangan bola, cukup kerjasama dengan siapa yang punya lapangan sepak bola. Kita nggak punya lab, cukup kerjasama. Kita nggak punya tempat ibadah yang luas, kita cukup kerjasama. Artinya networking ini perlu. Kita nggak punya guru yang bagus, kita kerjasama. Pak, kalau udah sampai mentok, nggak ada yang mau diajak kerjasama, guru dimagankan lagunya. Ya, dimagankan. Saya sudah kerjasama sama majelis. Pak, kalau nggak ada yang mau menerima di sini makan, dijawab. Soal makan minum juga tanggung lah. Insya Allah 6 bulan sudah jadi. Sampai di sini sudah punya keahlian khusus. Kalau sampai terpepet betul, kita nyontok polanya PSSI, menghadirkan naturalisme. Ya kan? Menghadirkan orang cerdas datang ke sini. Tapi itu kan Bapak yang sebut Anda nggak sempat dapat, janganlah. Kalau bisa kita yang belajar ke sana untuk datang ke sini. Ya kan? Ingin nyontoh Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi, ya kan? Naturalisasi menghadirkan orang cerdas. Tapi itu sah-sah saja. Oh, yang didatangkan juga warga Muhammadiyah. Ya. Dan itu sudah dilakukan banyak daerah. Ya, saya pernah dihadirkan di Manado, beberapa teman ada di beberapa tempat itu ada. Tidak apa-apa. Ya, saya rasa itu Bapak Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Saya menyerahkan saja. Apakah waktu ini sudah terlalu panjang dan terlalu larut, saya nggak tahu. Nah, bagi saya untuk Muhammadiyah segala-galanya. Ya, silakan